Aku belum menyatakan mau ikut atau tidak. Tuhan kemari, artinya setuju. Setuju. Tidak niscaya seperti itu. Aku ingin tahu lebih dulu alasannya menyerang Kalinggapura. Begini. Oh, kita kan orang bayaran. Tidak perlu tahu alasan apapun untuk pekerjaan yang akan kita lakukan. Tugas kita sekarang khusus menghancurkan Kalinggapura. Wah, kalau begitu caranya aku tidak perlu ikut. Aku dibayar untuk membantu. Kalau aku mau membantu. Jika aku tahu pekerjaan itu pantas untuk dibantu atau tidak, aku tidak ikut. Terserah kalian. Kurang ajar. Kamu telah mempermalukan aku, Baron Raja. Yo! Genji, otakmu memang otak. Kamu hanya memikirkan kepeng. Termasuk aku, ha? Padahal kalian tinggal sejengkal lagi masuk kuburan. Kutuk, apa yang kalian rebutkan, ha? Durgandini. Kemana tangan satumu? Apa urusanmu dengan aku? Hah? Tanganku sengaja aku... Karena dengan kedua tanganku, ilmuku jauh di atas kalian. Jumawa. Kutu kampret minta dikepret. Beraninya kau bicara begitu padaku. Ayo coba, ayo. Akan ku sembah kamu 7 kali atau 10 kali. Kalau kau bisa menyentuh kulitku. Ayo coba. Ayo, ayo.
Lihat selendangmu itu, Durgandini. Kalau aku mau, tubuhmu yang terpotong seperti itu. Dasar kutu badak. Kulit dan otakmu itu tidak pernah punya rasa. Paron. Paron. Kalau aku sungguh-sungguh, kau yang lebih dulu masuk liang kubur. Dasar kutu kurap. Sekali kau, Paron. Lihat sekujur tubuhmu itu, Paron. Lihat. Aku belum kalah, Durgandini. Lelaki jompo itu masih saja jumawa. Dasar, hei, kutu kolor. Tapi sebenarnya, lenganmu kenapa, Durgandini? Ini kecelakaan. Waktu aku berlatih menambah tenaga dalamku. Tapi kelihatannya... Apa? Huh, jangan kau tanya lagi, Gendik. Atau mulutmu akan kusumbat dengan tongkatku ini. Paron wajah. Sudahlah. Buat apa kita pikirkan pendekar pengecut seperti dia itu? Muridku Nila Saroya jauh lebih sakti dan punya nyali. Kenapa tidak langsung dibawa kemari, Durga? Nila Saroya sedang menyempurnakan ilmu Dasendria yang kutambahkan padanya. Dia akan menyusul ke Kalinggapura. Tuan. Tapi bayaran Nila Saroya serahkan kepadaku dulu, Tuan. Tentu, Nyai. Ya. Saya akan siapkan uang pembayaran untuk semua pendekar yang mau bergabung dengan kami. Ya. Kalau Kakang sudah didapuk jadi perwira di sini, Galuh juga akan pindah ke sini. Kalau dia mau. Soalnya di Padepokan biungnya tinggal sendirian. Kakang tidak kangen. Kadang-kadang. Dan kalau ada waktu saya mau minta izin ke Sugaluh. Tapi kelihatannya negeri ini semakin genting. Dan ada kemungkinan saya akan ikut pasukan yang akan menyerbu Pakuan Gandarukem. Jadi selama ini siapa yang meladeni Kakang? Ada? Itu? Kamu, Bongo. Oh, nggak terasa itu, Tuan. Orang seperti ini apa bisa masak, Kakang? Re, jangan menghina. Jangan salah. Di antara para pekatik, tukang kuda yang terhormat, masakan yang paling enak itu saya. Tuan Suliwa, kalau makan botok buatan saya, sampai nambah 3 kali. 2 kali.
Jangan suka ditambah-tambah. Lah yang taltil itu sebelum makan, kalau dihitung kan sudah satu piring sendiri. Ya toh Tuan? Iya. Maksud saya, sebelum Galuh Parwati datang, saya bersedia memasakkan makanan buat Kakang dan mencucikan pakaian Kakang. Boleh, Ngoh? Boleh. Tapi saya juga numpang makan ya, Mbak. Kok tanya dia, Kakang? Selama ini, yang memasakkan saya itu dia. Kalau tiba-tiba dia digantikan, lalu dia tersinggung, terus makanan saya ditaburi racun, bagaimana? Iya ya. Boleh kan, Ngoh? Boleh, Mbak. Kamu. Ayahanda menyarankan untuk menunggu Paman Prabu datang kembali kemari. Sedangkan Paman Adipati Prabakara sudah mempersiapkan pasukannya di asrama Kaputran. Ya, memang kelihatannya Giriwara tidak main-main. Oh, maaf. Silakan, Paman. Dia memperhitungkan sampai hal sekecil-kecilnya, termasuk memecah kekuatan Kalinggapura dengan mengacau negeri saya. Ya, itulah yang dikhawatirkan oleh Ayahanda Prabu. Tapi semuanya bisa kami atasi. Terakhir salah seorang pembantu Giriwara berhasil kami tangkap dan kami korek rahasianya. Kelihatannya mereka memang mengharap saya tidak ikut campur. Saya tidak pernah merencanakan kehidupan saya. Bahkan terus terang, saya tidak pernah tahu apa sebenarnya cita-cita saya. Saya dulu berpikir ingin menjadi seorang tabib, karena kakek saya seorang tabib. Ia mewariskan seluruh ilmunya kepada saya. Lalu, kenapa Kakang menjadi pendekar? Saya hanya mengikuti hembusan nasib yang meniup kehidupan saya. Saya menjadi rebutan para pendekar karena ilmu pengobatan yang saya miliki. Kemudian diselamatkan oleh Prabu Angling Dharma dan dititipkan kepada gurunya. Di sanalah saya mulai mengenal ilmu kanuragan. Guru itu ayah Galuh Parwati ya? Benar. Kenapa? Mungkin si Mbok salah lihat. Yang namanya Suliwa itu masih muda, sebaya saya. Iya, tapi dia itu perwira, Gusti. Gagah sekali. Badannya tegap, matanya tajam, pakaiannya pun bagus sekali. Dia itu pendekar, Mbok. Pakaiannya ya sama seperti saya. Seenaknya. Ya mungkin memang bukan dia kalau begitu, Nyai.
Lah, pemuda yang perwira itu sudah punya kekasih kok. Anaknya cantik, tapi sedikit genit dan manja kelihatannya, Gusti. Gusti, kita tunggu di sini. Biasanya setiap pagi dia selalu menyambangi perwira muda itu. Gusti, itu dia datang. Ayo, cepat, kita sembunyi. Ayo, ayo. Tapi orangnya bukan itu, Gusti. Tuan masih tidur. Semalam kelihatan gelisah. Ada apa? Hampir pagi baru bisa pulas. Oh, dia itu pasti pekatik kudanya. Ih, mukanya saja mirip. Ayo, ayo. Dari belakang. Ayo. Ayo. Ayo sini. Nanti siang saya kemari lagi. Baik. Yang penting, saya sudah tahu rumahnya. Saya takut Kanda Prabu Anggindharma mencari saya. Iya, iya. Ayo. Kakang Suliwa itu senangnya ikan. Ya kalau bisa ikan laut. Mosok. Di sini kok Tuan sukanya lalap, sayur asem, kadang-kadang tempe bacem, dan botok. Tapi waktu di Pulau Momongan, hampir setiap kali makan lauknya pasti ikan. Ya ikan bakar, ikan pepes, mangut, pecak ikan asap. Ya itu kan di pulau. Adanya cuma ikan. Jadi makannya ya ikan terus. Kalau di pulau ada buaya, ya makan buaya. Kalau ada kadal, ya makan kadal. Kalau ada kamu, ya makan kamu. Janjinya nggak pakai marah loh, Mbak. Tantri, kamu benar-benar anak baik. Kakang sebenarnya sudah jatuh cinta sama Tantri, kan? Ngaku saja, Kakang. Iya kan? Tidak kena. Aku cemburu, Kakang. Kakang sangat mesra kepada Tantri. Mau kemana lo? Jalan-jalan, Kanda Prabu.
Kamu sudah tahu jalannya? Sudah. Mau mencari Suliwa? Iya. Saya dengar Suliwa menempati perumahan perwira. Iya. Inang sudah menunjukkan kepada saya. Hati-hati di jalan. Saya pergi dulu, Kanda Prabu. Nina, Nani, Nina, Nana. Ayo toh makan toh. Asik ya, suap-suapan seperti pengantin. Loh? Galuh? Kaget aku di sini. Iya, tentu. Kapan datang Galuh? Kapan datang Galuh? Rupanya kamu sengaja meninggalkan aku, Suliwa. Tujuanmu ke Kalinggapura bukan untuk mencari kerja sebagai tabib, tapi untuk mencari perempuan centil itu. Sabar, Galuh. Dasar tukang selingkuh. Jangan-jangan majikanku dirampok. Sabar, Loh, sabar. Sabar, kau malah menyambar perempuan centil itu. Tunggu, aku tidak... Tidak suka padaku, begitu? Mana rampok? Mana rampok? Rampok belum pernah jadi sate ya. Beri saya kesempatan untuk menjelaskan. Hentikan! Dasar perempuan. Otak. Kalau kamu memang manusia, dengar dulu kalau orang mau bicara. Jangan main seruduk saja. Kamu yang main seruduk, bukan aku. Kerjamu cuma mencuri milik orang lain. Minggir! Aku ladeni kamu. Tunggu dulu, tahan. Simpan alat pancing itu. Hah? Alat pancing? Enak aja. Ini celurit sakti, tahu?
Semuanya bisa, aku malah nggak bisa. Tunggu! Tuan, Tuan. Aduh, Tuan. Kenapa begini, Tuan? Aduh. Cepat ambil air. Minggir. Tuan. Aduh. Saya kok nggak disuruh, Tony? Diam. Iya, diam. Aduh. Cepat airnya, Tantri. Cepat. Iya, cepet airnya. Jangan mati dulu, Tuan. Kakak, Jangan mati, Tuan. cepat airnya. Tuan. Kakak. Ini minum, Kakak. Ini. Angkat ke Amben. Dia perlu waktu untuk mengeringkan luka dalamnya. Ayo. Sungguh tidak pernah terlintas dalam pikiran saya akan mendapatkan nasib sebaik ini. Semua kejadian seperti mengalir begitu saja, tanpa pernah bisa saya duga ujungnya. Tapi benar kan, Kakang sempat melawan Citra Genjik dan Ki Brangas alias Ki Legawa di pasar? Iya, soalnya mereka mengacau di keramaian pasar. Saya merasa punya kewajiban untuk menolong orang yang lemah. Jadi, terpaksa mereka saya lawan. Lalu, Kakang diangkat menjadi perwira? Rupanya ada prajurit yang menyaksikan pertarungan itu. Saya sempat ditangkap oleh Citra Genjik dan Ki Legawa. Dirantai di rumah pondokan mereka. Waktu saya berhasil melarikan diri, saya langsung kemari. Ternyata prajurit itu masih mengenali saya. Dan langsung dia melaporkan saya kepada Rakrian Kertapati. Rakrian Kertapati kemudian membawa saya kepada Pangeran Danureda. Kemudian anugerah yang tidak pernah saya bayangkan datang kepada saya. Kamu? Saya ikut Bopo berkelana, meninggalkan Gunung Kencana. Aditya? Dia ikut Mpu Ganggadara. Mungkin kembali ke Pulau Kura-Kura. Dalam perjalanan, secara kebetulan kami tidak sengaja menolong 3 orang yang diserang oleh 2 pendekar wanita. Kalau tidak salah, namanya Durgandini. Dan yang satunya, saya tidak tahu. Mungkin muridnya. Orang yang kami tolong itu ternyata Adipati Prabakara. Lalu, Durgandini dan muridnya itu sangat sakti. Kami hampir saja dihabisinya. Untung tiba-tiba muncul Bopomu. Bopo? 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 Iya, Empu Mahasura yang menolong kami mengalahkan Durgandini. Tapi waktu Durgandini melemparkan racun pasir perak yang bisa membutakan, Empu Mahasura menyuruh kami memejamkan mata. Dan ketika kami membuka mata kembali, beliau sudah pergi, entah kemana. Ternyata benar. Bopo masih hidup. Kemudian,
Karena jasa kalian kepada Adipati Prabakara, lalu disuruh tinggal di Kalinggapura? Ya, Bopo saya diminta untuk membantu prajurit Kalinggapura yang sedang berseteru dengan pemberontak. Maafkan saya, Kakang. Boleh saya pijet, Mbak? Kamu saja ya yang saya pijit. Oh iya, ya, boleh. Kirimkan surat kepada perguruan Halimun Petak. Bagaimanapun padepokan itu masih berada dalam kawasan Kalinggapura. Ajak mereka untuk terlibat kepentingan negara. Apa perlu Gusti Prabu? Biasanya para pendekar tidak pernah mau ikut campur masalah negara. Mereka merasa menjadi manusia bebas, tanpa kekangan dan kungkungan pihak lain. Betul. Tapi masalah yang dihadapi Kalinggapura sangat istimewa. Karena musuh kita juga menggunakan para pendekar. Sebut saja Citra Genjik, Kilegawa dengan komplotannya. Orang Halimun Petak sangat kenal mereka. Karena selama ini mereka tidak pernah akur. Apa salahnya kita coba Paman Adipati? Saya akan meminta bantuan Romo Prabu untuk segera membuat surat. Katakan juga bahwa saya ada di pihak Kalinggapura. Cabut dulu mantra kunjara genimu, Legawa. Ayo Genjik. Ayo. Gendrayanan. Ayo. Suruh tabib muda itu membuatkan obat pegelinu untukku. Iya. Kami Genjik. Iya kami. Kalian mengikat bocah itu dengan rantai. Iya, Suliwa. Anak itu sudah melarikan diri. Hah? Mana mungkin? Lihat rantai ini. Kurang ajar. Dia gunakan kunjara geniku yang kupasang untuk melelehkan rantai yang mengikatnya. Akan ku cincang dia. Akan ku sayat-sayat. Dia mampu menembus kunjara geniku yang kupasang. Artinya, dia memiliki ilmu yang tidak boleh diremehkan. Aku semakin yakin bahwa dia keturunan Betara Surya. Kunjara genimu belum cukup padas untuk melawan matahari.
Sebaiknya kita kembali kepada urusan kita. Soal apa? Tentu soal uang yang akan saya terima. Ada, Gendrayana. Kami tidak akan mengambil secuil pun bagianmu. Juga bagian Durgandini. Cuma masalah muridnya yang harus kita pikirkan lagi. Maksudmu? Kita baru dengar kehebatan murid Durgandini itu. Belum melihat. Apalagi mencobanya sendiri. Ya, untuk urusan semacam itu, kita harus bisa menghilangkan Pekewo. Kita harus menguji dulu kehebatannya sebelum memberikan bayaran. Iya. Rencananya besok, Durgandini akan membawa muridnya kemari. Ya, kita tunggu saja. Bopo. Akhir-akhir ini, Kakang Priyamitra menjadi pendiam dan dingin. Hampir 1 sasi ini, dia tak pernah menyentuh saya di tempat tidur. Tidak usah diambil hati. Memang ada saat-saat tertentu seorang suami kurang bergairah pada istrinya. Itu wajar. Mungkin pelayananmu mengecewakan dia. Selama ini tidak ada keluhan apapun, Bopo. Saya meladeni dia dengan sepenuh hati. Kamu sudah menanyakan pada suamimu, kenapa sikapnya berubah? Dia tidak mau terus terang, Bopo. Tapi saya sering memergoki dia duduk melamun. Bibi, aku kangen padamu. Kakang, ditunggu Bopo. Makan siang, Padma? Iya. Iya. Kakang, kalau boleh, saya ingin bicara dengan Kakang. Bicaralah, Padma. Setiap hari juga kita bicara. Ada apa? Sebenarnya, sudah lama saya ingin mengutarakan ini. Apa selama ini saya melarang kamu bicara? Apa kamu pikir saya punya hak untuk melarang kamu bicara? Bukan begitu. Beberapa hari ini, saya perhatikan Kakang sering melamun. Dan terus terang Kakang seperti mengacuhkan saya. Sebenarnya, apa salah saya? Saya bingung, Kakang. Saya merasa berdosa kalau tidak mampu membahagiakan Kakang. Tidak, Nyai. Nyai tidak pernah punya salah apa-apa. Sempurna bahkan.
Tapi terus terang saya mencemaskan. Mencemaskan apa? Saya mencemaskan adik saya Lokahita. Bahkan saya tidak tahu di mana dia berada. Kakang bermaksud mencarinya. Itulah yang mengganggu pikiran saya. Kakang bisa minta izin sama Bopo. Saya yakin beliau akan mengizinkannya. Terima kasih, Nyai. Terima kasih. Kalau niatmu memang untuk mencari adik kandungmu, saya kira istrimu tidak akan keberatan. Dan perpisahan semacam ini malah akan menyegarkan tali kasih kalian. Terima kasih, Bopo. Saya berjanji akan segera kembali kalau Lokahita sudah saya temukan. Pokoknya, bayarkan hak Nila Saroya sama dengan yang saya terima. Kalau tidak, saya tidak mau ikut. Hei, otakmu di mana, Dorgandini? Bagaimana bisa pendekar yang belum kita ketahui ilmunya harus menerima pembayaran sama dengan orang-orang yang sudah bangkotan seperti kita? Kutu kerbau. Dia itu adalah ketua perguruan Halimun Peta, Genji. Dan pewaris tunggal dari Empu Ranggasuli. Empu Ranggasuli mungkin patut menerima bayaran yang sama dengan kita. Bukan dia. Siapa yang ingin menguji ilmuku? Kamu, Citra Genji? Atau 1, 2, 3 sekaligus? Ayo, ayo. 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 Boleh juga. Genji! Itu sudah lewat 12
kalian semua. Bagaimana? Apa kemampuan Nila Saroya masih meragukan kalian? Iya, saya akan bayar semahal kamu, Nyai. Tapi tetap aku dan Legawa yang memimpin kalian semua. Kenapa tidak dari tadi? Apa yang dilakukan Citra Genjik tidak bisa dipersalahkan, Nyai. Dia mempertanggungjawabkan mutu dari kelompok yang dipercaya dengan bayaran mahal. Maafkan saya, Nyai. Saya kagum pada kebesaran hati tuan-tuan. Mengakui kehebatan orang lain. Mau kemana? Ini kawasan tertutup. Mengerti, ha? Saya mau bertemu dengan Ki Darpasura dan Nyai Nila Saroya. Pengkhianat-pengkhianat itu tidak ada lagi di tempat ini. Hah? Pengkhianat? Siapa Kisanak? Maaf, saya hanya pengelana biasa. Beberapa tahun yang lalu saya pernah terdampar di padepokan ini dan diperbolehkan menginap untuk beberapa hari. Mahaguru kami sangat bermusuhan dengan siapapun yang ada hubungannya dengan Nila Saroya. Maaf, apa ada yang tahu di mana dia berada sekarang? Saya sangat ingin berterima kasih sekali. Kami tidak ada urusan lagi dengan murid murtad itu. Ada yang pernah melihat. Dia berada di daerah Rawa Bangkai. Berguru kepada pendekar sesat Nyai Durgandini. Terima kasih Kisanak. Saya mohon pamit. Aneh. Siapa sebenarnya dia? Sebenarnya, dari dulu perguruan Halimun Petak tidak pernah mau melibatkan diri dalam urusan negara. Kami orang bebas. Dan ingin selalu bebas menentukan pembelaan kami kepada pihak manapun yang kami anggap perlu kami bantu. Iya, kami sangat menghargai sikap itu, Mpu. Dan kami sangat tahu tentang kebebasan semua padepokan. Tapi terus terang, saran ini muncul dari Gusti Prabu Angling Dharma. Apa Gusti Angling Dharma juga ikut terlibat? Secara kenegaraan tidak. Tapi sebagai sahabat Gusti Prabu Dharmasunu, beliau bersedia membantu Kalinggapura secara pribadi. Seberapa besar sebenarnya kekuatan pemberontak itu? Kalau hanya kekuatan Pakuan Gandaroken, gampang ditumpas. Tapi Giriwara menyewa pendekar tangguh, dan beberapa perguruan silat akan ikut bergabung dengan mereka. Perguruan mana saja, Gusti?
Yang jelas, Citra Genjik dan Ki Legawa terlibat membuat kekacauan di Kutaraja. Oh, para empu sepuh itu masih saja suka turun gunung rupanya. Mereka biasanya berlima. Paron Waja, Gendrayana, dan Ganggadara. Wah, cukup berbahaya negeri Tuan. Ya. Mungkin dengan alasan itu, Gusti Prabu Angling Dharma menyarankan kami untuk mengajak perguruan Halimun Petak untuk ikut mempertahankan negeri kita sendiri. Saya berjanji akan mengerahkan seluruh murid-murid saya membantu Gusti Prabu Dharma Sunu. Kapan saja tuan-tuan memerlukan, kami segera berangkat. Ya, terima kasih Empu. Kami siap menyediakan penampungan untuk semua murid Padepokan Empu ke Kalinggapura. Kami tak ingin merepotkan siapapun. Percayalah Tuan Adipati. Pada saat diperlukan, kami sudah berada di sana. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Pak, minta satu ya? Iya. Yang itu juga, Mbok. Silakan, Den. Iya. Mata-mata dari Kalinggapura. Tingkahnya mencurigakan. Tangkap saja dia. Kita serahkan kepada Raki Rawu. Ayo. Siapa kalian? Mau apa kalian? Kau pasti mata-mata dari Kalinggapura. Kalian salah. Saya hanya pengembara biasa. Saya... Puspasarira. Terus, lihat pemuda itu. Wajahnya mirip Puspasarira. Itu Gusti. Iya, pasti dia. Ayo kita lihat. Hentikan! Puspasarira, Iya, betul Gusti. kamu bagaimana bisa sampai di sini? Sejak di perburuan waktu itu, saya berusaha mencari Gusti dari satu daerah ke daerah lain. Tapi saya tidak berhasil menemukan jejak Gusti. Jangan sebut aku Gusti, Puspa. Semuanya sudah berlalu. Sekarang aku hanyalah anak seorang kuwu. Oh iya, siapa nama kamu sebenarnya? Aku tahu
Puspasarira itu pasti hanya nama samaran kamu. Iya kan? Pria mitra, Gusti. Pria mitra. Hayo, hei, kalian pergi semua. Pergi. Maaf, Gusti. Lain kali jangan sembarangan mengeroyok orang ya. Pergi. Maaf, Gusti. Gusti lagi. Panggil saja aku Nini, pria. Iya, Nini. Namamu bagus sekali, pria mitra. Bagaimana kalau kamu sekarang ikut ke rumahku? Maaf nih, maaf. Mila. Mbak, ini uangnya. Oh iya, terima kasih. Dasar wong di pasar kok lari. Aduh, aduh, Guru bergabung dengan Citra Genjik dan Ki Legawa. Saya harus mencari tahu. Kenapa guru membiarkan Padepokan Halimun Peta dikuasai oleh orang lain? Bahwa Nyai melindungi bahkan mendukung pengkhianatan Pangeran Danurweda. Nyai menyembunyikan pangeran di Padepokan dan menyusun kekuatan untuk merebut kekuasaan Prabu Darmasuno. Apa bedanya? Sekarang saya mendukung Tuan juga untuk menyerang Kalinggapura. Jelas saja berbeda. Karena yang memegang kekuasaan sekarang di Kalinggapura adalah orang yang pernah Nyai lindungi, Danurweda, yang menjalankan tampuk pemerintahan. Sama sekali tidak ada pengaruhnya untuk saya. Lagi pula, yang membayar saya adalah Tuan. Mau apa lagi kamu datang kemari? Kakang, jangan ketus begitu. Nyai, Nyai tentu masih ingat pada saya. Nyai pernah menyelamatkan saya waktu di hutan perburuan. Iya. Kakang, saya mengantarkan murid Nyai Nila Saroya. Silakan. Guru. Iya, kamu selamat? Iya, Guru.
Guru. Saya mencari guru kemana-mana. Padepokan kita sudah dikuasai orang lain, Guru. Saya juga tidak menemukan Lokahita dan Sudawirat. Paman Yatindra telah merebut perguruan kita. Mereka dibantu oleh Angling Dharma. Kamu harus ikut, pria. Harus. Tidak. Dia telah kusewa untuk melindungi keselamatanku. Mengerti? Kita tidak pernah membicarakan soal itu, Nini Danes. Pria Mitra, bukankah setiap malam kamu sendiri yang selalu mengucapkannya kepadaku? Bukan begitu? Iya. Sebagai pendekar, saya memang harus melindungi keselamatan orang yang saya hormati. Bukan karena disewa. Iya, dia muridku. Dia lebih berkewajiban untuk menurut perintahku daripada siapapun. Tapi... Pria, kamu harus membantuku. Musuh-musuh kita semuanya berkumpul di Kalinggapura. Ini saatnya kita harus membuat perhitungan. Setelah semuanya selesai, baru kita cari Sudawirat dan adikmu Lokahita, ya? Iya, Guru. Saya akan ikut kemanapun Guru pergi. Laki-laki itu harus diberi pelajaran yang setimpal. Dia telah mempermainkan aku, mempermalukan aku. Tapi kelihatannya pendekar perempuan itu sangat melindungi dia, Gusti. Apa tidak berbahaya kalau kita sampai bentrok dengan dia, Gusti? Cari dukun sakti, Tirus. Laki-laki itu harus dan mati secara perlahan-lahan. Saya akan tanyakan kepada Ki Tremboso. Mungkin dia tahu dukun yang linui di daerah kita, Gusti. Cepat. Ayo. Ya.
Sudah Wirat, Lokahita. Siapa mereka, Pangeran? Anak Nila Saroya dan pengasuhnya. Belum 1 sasi dia tinggal di rumah saya. Menurut cerita gadis itu, Padepokan Halimun Peta diserang oleh sepasang pendekar yang mampu mengalahkan semua anggota perguruan. Paman Prabu, walau bagaimanapun, saya kasihan dengan anak Nila Saroya itu, karena dia tidak punya dosa apa-apa. Silakan. Pangeran harus hati-hati. Bagaimanapun, bibitnya kurang baik. Darah yang mengalir dari ayahnya adalah darah pendekar yang sangat kejam. Sementara yang mengalir dari ibunya juga darah Ayo, nanti saya kelaparan dan tidur di hutan lagi. Sana pergi sendiri. Ih, tapi orang tadi yang mengalahkan biungmu, Wirat. Bagaimana kalau dia menangkap lalu membunuhmu? Pasti pendekar itu tidak akan memusuhi anak kecil. Kita jangan takut, Bi. Kalau kita tidak melawan, pasti pendekar itu tidak akan menyakiti kita. Ayo kita ke rumah lagi. Tunggu, Wirat. Apa lagi? Kita main ke pasar dulu ya. Nanti, kalau tamu Pangeran Danur sudah pergi, baru kita pulang, ya? Ayo. Minta minumnya. Masih jauh, Tirus? Masih, Gusti. Di balik bukit itu, Gusti. Dibunuh. Saya bisa membelokkan kembali hati kekasih Nyai. Sehingga yang ada pada ingatannya cuma wajah Nyai. Aku sudah sangat tersinggung oleh ucapan-ucapannya, Ki. Dia akan keyung-yun pada Nyai. Dan akan meninggalkan gurunya. Guru, saya tidak mengenal kedua pendekar itu, Guru. Tapi yang satunya seorang wanita yang ilmunya sama seperti ilmu Guru. Saya lihat Paman Darpasura sepertinya sudah mengenal wanita itu. Yang perempuan pasti masih muda. Dia telah mempermalukan aku di hadapan perempuan liar itu. Bahkan di hadapan kakak kandungku sendiri. Baik. Seluruh murid Padepokan Halimun Peta dibabat habis. Saya sendiri dilumpuhkan hanya dalam beberapa gebrakan. Ilmunya sangat tinggi, Guru. Yang lelaki itu pasti Prabu Angling Dharma. Saya kira... Silakan pukul dengan ranting ini.